sejarahnya kampung ini. Jadi sudah lama kamar-kamar itu adalah perwakilan dari setiap rumah yang ada di sini. Sambil nunggu cuaca memungkinkan, ngobrol dulu dengan Pak Fransiskus ya. Pak, boleh cerita dikit dong Pak, bagaimana sejarahnya Wairebo ini Pak? Ya, terima kasih. Sejarahnya kampung ini, jadi sudah lama. Kami ini sudah generasi yang ke-19. Oh, 19. Ya, itu generasi kami. Sedangkan anak-anak kami yang melayani sana sudah generasi yang ke-20. Oh, Kita jadi Bapak 19 ya? Ya, kita hitung saja dari generasi ke generasi itu sekitar ya 70-80. Ya, 70-80 tahun ya. Ya. Berarti 20 kali 80 ya? Ya, 80 tahun. Nah, itu generasi pertamanya. ya, itu generasi pertama ya. Iya. Sejarah desa ini gimana nih Pak? Kalau ini kan sejak masa kerajaan dulu, kampung ini sudah ada. Kerajaan Ya, apa itu Pak? kerajaan Raja Todo dulu. Oh, Todo ya? Raja Todo. Iya, iya. Sudah itu setelah Raja Todo ada perubahan menjadi Orde Baru. Orde Baru. Orde Baru itu bukan raja lagi, menjadi bupati, seorang bupati. Orde Baru itu maksudnya pada masa pemerintahan Pak Harto ya? Ya, Pak Harto. Oke. Pak Harto. Sudah duluan ini kampung ada sudah. Oh, Dan sejak raja dulu. sejak Todo Ya, itu? ya, sejak Raja Todo. Mm. Jadi Todo dengan Werbo ini sama adik kakak mereka. Adik kakak. Adik kakak mereka. Nah, kenapa pindah ke sini Pak? Ada yang pindah ke sini, tidak menetap di Todo? Memang begitulah mereka dulu, orang tua kami, leluhur kami itu dulu. Mereka tidak mau menjadi pemimpin terbesar. Oh. Ya. Apapun tindakan-tindakannya, dia tidak mau. Akhirnya minggat dari Todo, pindah ke Werbo ini. Werbo ya? Ya, sehingga Todo dan Werbo ini sama adik kakak mereka. Ya, kalau lihat perkampungan Todo juga bentuk rumahnya seperti ini ya? Ya. Oke. Tapi orang tua kami dulu itu tidak mendatang, kalau pembuatan rumah seperti ini tidak mendatangkan tukang dari luar. Mereka arsitek sendiri. Sendiri. Ya. Jadi yang mendesain juga leluhur kita dulu ya Pak? Ya, leluhur. Oh, tidak ada arsitek ya? Ya. Mereka sendiri yang buat rumah Jadi seperti ini. kreasinya juga seperti ini ya? Oke. Ini nama rumahnya apa sih Pak? Ini nama rumahnya Rumah Niang itu. Rumah Niang. Niang. Artinya apa tuh Pak? Niang itu bentuk rumah. Bentuk rumahnya ini ya, yang bundar, Ya, bundar mengerucut dan itu ya? Ya, kerucut. Ya. Ya. Nah, kalau kita lihat kemarin kan Pak di dalam rumah ini, rumah induk ini ya. Ya. Ini namanya rumah apa Pak? Yang ini rumah Ya, induk. ini kan rumah induk. Nah, ini ada 8 bilik ya, 8 kamar ya. Itu maksudnya apa tuh Pak, kamar-kamar itu? Kamar-kamar itu adalah perwakilan dari setiap rumah yang ada di sini. Ya, sehingga setiap kepala keluarga atau setiap keturunan kami ada semua perwakilan yang ada di rumah gendang. Oh, Ya. Rumah gendang ya? Ya, rumah gendang. Iya. Perwakilan, Disebut rumah gendang itu karena di dalamnya ada gendang dan Ya, gong ya? ya ada gendang dan gong. Iya.
karena tidak ada di setiap rumah. Tidak ada, Nah, adanya yang hanya di sini saja. Satu saja rumah gendang. Oke, Karena kami ini adalah satu suku saja, suku Modo Werbo namanya. Oh, suku Modo suku Wairebo. Ya, bukan dua suku. Bukan ya? Ya. Jadi hanya ada Hanya satu suku. Karena satu keturunan saja. Hmm. Itu hasil dari satu keturunan menjadi 8. Akhirnya yang tinggal di rumah gendang ini perwakilan dari setiap keturunan itu. Oh, gitu. Nah, begitu juga di rumah Nianggena ini. Oh, rumah Nianggena. Itu rumah Nianggena. Nianggena. Di dalamnya ada juga bilik-bilik ya? Bilik-bilik juga, tapi mereka di dalam rumah Gena ini ada 6 kepala keluarga. Oh. Ada 6 bilik kamar. Iya. Ya. Dan modelnya sama juga, tapi ada perbedaan besar dan kecil. Oh. Jadi yang kami tinggal di luar. Di luar sini ya? Di luar sini. Di luar kawasan ini ada Karena juga ini perumahan. padat rumah dari setiap keluarga, akhirnya pindah ke Sekitar. Ya, sekitar. Iya. Kami bikin. Rumahnya nggak bentuknya gini ya, rumah biasa ya? Ya, rumah biasa, rumah sing di atas. Hmm. Sehingga di sininya tidak boleh campur dengan itu. Iya. Baik, karena begitulah leluhur kami yang bentuknya mereka dulu itu seperti itu. Iya. Yang Bapak sampaikan tadi kan kelihatannya ini ada semacam ini ya. Kepercayaan juga, keyakinan bahwa dari suku Modo Wairebo ini masih terhubung langsung dengan para leluhur ya, yang sudah meninggal dunia. Itu ada semacam keyakinan seperti itu ya, Ya. Pak? Nah, kami yakin bahwa apa yang diwariskan oleh leluhur kami tidak dilepaskan. Oh. Kami yakin dan percaya bahwa leluhur kami dengan Yang Maha Kuasa itu adalah yang tertinggi dari kehidupan kita. Oh. Iya. Apapun yang kita minta kepada Tuhan, salurkan kepada leluhur kita, pasti Tuhan akan berikan. Jadi via perantaraan leluhur itu ya. Perantaraan leluhur. Kalau agama dari saudara-saudara kita ini apa Pak? Termasuk Di Bapak? sini kan agama Katolik. Katolik ya. Jadi semua. penganut Katolik ya. Ya. Tapi agama Katolik yang juga meyakini adanya roh-roh leluhur yang. Oke. Kalau di depan ini altar budaya kami. Altar budaya. Ini tempat untuk apa sih Pak sebenarnya Pak? Untuk mempersembahkan kalau beberapa hari yang kemarin ini kami lakukan acara ritual penti, acara syukuran besar-besaran di kampung kami ini. Syukuran apa itu Ya, Pak? syukuran akhir tahun. Syukuran akhir tahun. Akhir tahun adat. Oh, akhir tahun adat ya? Ya. Jatuhnya tanggal berapa tuh Pak? Tanggal 16 kemarin ini. 16 November. Oh, berarti setiap tahun Setiap tahun. tanggal 16 November itu dianggap sebagai akhir tahun atau awal tahun? Ya, akhir Tahun ya, akhir dan tahun. menerima tahun yang Yang tahun baru. Ya. Oh, berarti tahun barunya 17 November gitu ya? Tidak. Tidak. Caranya sama saja. Oh, sama dengan tahun nasional ini ya? Ya. Gitu. Kalau tahun barunya nanti setelah Natal dulu, perayaan Natal dulu. Oh. Tanggal 1 Januari. Oke. Ya, itu acara tahun barunya, tapi kita misa di paroki. Oh, misa ya, ada misanya. Dan juga ada acara adatnya di kampung di bawah, kampung kembarnya Werbo ini. Oh, apa kampung apa tuh Pak? Kampung Kombo. Oh, Kombo. Kampung Kombo itu? Iya, itu kampung kami ya. Kampung kembar dari Werbo ini ya. Di situ juga sebagian besar orang-orang dari Werbo ya. Ya. Pokoknya seluruhnya orang Werbo semua. Oh, di Kampung Kombo itu ya. Yang kita lihat sebentar kalau sana. Iya. Tanya Pak Beni di mana Kampung Kombo. Pasti dia beritahu. Iya. Oh. Bukan orang dari luar lagi. Nggak ada orang luar di situ ya. Sehingga penduduk orang Werbo bersama Kombo di sana itu ya sebanyak 600 lebih itu adalah yang berada di Werbo dan di Kombo sana. Iya. Tidak beda penduduknya, Werbo dan Kombo sama. Sama ya. Sama karena itu orang Werbo semua. Jumlah
penduduk atau jumlah orang ya, jumlah anggota dari suku Modo Wairebo itu berapa orang itu dari generasi pertama? Pokoknya kita hitung saja dari kan dulu kan tidak ke apa namanya anak itu bisa 10 sampai 12 orang. Oh iya, rata-rata ya. Rata-rata itu leluhur kami. Iya iya iya. Sampai dengan umur kami ini bisa 9, bisa 7, 8, satu orang. Satu orang ya. Iya, satu orang. Jadi populasinya udah banyak ya. Sehingga generasi kami ini sudah diatur-atur karena peraturan pemerintah sekarang. Iya, KB ya. Ya, KB. Tapi ada juga yang masih ikut orang tua dulu, ada yang 9 anak. Itu generasi kami. Ya, sehingga sampai sekarang ini baru ada kegiatan itu, ada program pemerintah supaya anak itu diatur. Ya. Apa yang ini Pak, ajaran yang paling penting diajarkan di suku Modo Wairebo ini Pak, ajaran tentang kehidupan, tentang budaya gitu Pak, ajaran inti dari inti dari leluhur kami atau bapak-bapak kami yang sudah meninggal. Mereka hanya sarankan waktu mereka hidup bersama kami, kehidupan bermasyarakat itu harus harmonis dan kebersamaan itu ada. Persatuan ya, persatuan itu harus ada dan tidak boleh lepas dari saling memeluk satu sama lain, saling baku ramah, tidak boleh baku benci dan tidak boleh cerai-berai. Kita rumah ini adalah satu pendidikan bagi kamu generasi yang penerusnya nanti. Wairebo ini, rumah ini menyatakan bahwa itu satu keluarga atau satu kampung itu harus mesti hidup berdamai dan bersatu padu. Hidup rukun. Dan apapun aturan yang kami wariskan kepada kamu, kamu tidak boleh lepas dari sini. Baik. Ini tuh disimbolkan dari rumah yang ada bilik-biliknya itu Pak ya. Pak, kalau saya mencoba menyimpulkan pada masa awal dulu ketika leluhur awal nih Pak, itu nampaknya memang menjauhi pertikaian, permusuhan, lalu dia berpindah ke satu tempat lainnya sampai akhirnya dapat tempat di sini Pak ya. Lalu dia membangun peradaban sendiri nih, bersama adik kakaknya, kemudian istrinya semua, dan disitulah ditanamkan nilai-nilai persatuan ya Pak ya, sampai saat ini ya. Ide bagus juga itu. Jadi menghindari pertikaian di luar, kemudian hijrah gitu ya, lalu membentuk komunitas sendiri, gitu Pak. Baik Pak, terima kasih banyak atas ilmunya, atas informasinya. Demikian sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Kalau mau berkunjung ke sini silakan, tempatnya indah, eksotik ya. Rutenya itu sangat menantang ya untuk kita ziarahi ya. Dan ya kita bisa belajar banyak ya di sini. Ketika kami baru datang itu sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga Wairebo. Ya, jadi luar biasa ramah ya. Sambutannya hangat. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Bye.